Jadi bagi pemirsa pengawas rasa yang sangat cinta ya sama sejarah, sama peninggalan-peninggalan leluhur. Nah, ini adalah salah satu wisata religi yang sangat punya nilai sejarah yang sangat luas. Yang berlokasi di Gunung Lokasinya ya tadi Gunung Karang. Menuju perjalanan Raden Pangasuh Patilasan Batu Gilang. Batu Gilang Batu Gilang itu tempat pancalikan. Dulunya itu tempat pancalikan para raja, yakni ya duduk tempat tapak atau khalwat kalau kata Islaminya, dari Pangeran Brahmana Sampang Jaka Sengara. Iya, Ayahanda daripada Ibu Ratu Kaung Anten. Brahmana Sampang Iya. sampai ke Sasabiatullah Maulana Hasanuddin terus. Benar. Yang disebut Batu Gilang, saudara. Iya. Oke. Jadi Batu Gilang itu tempat patilasan tapak Brahmana Sampang Pangeran Jaka Sengara. Pangeran Jaka Sengara, Raja Banten, pucuk Raja Banten, Gunung Karang. Raja Banten Gunung Karang, kata? Iya, Gunung Karang. Di Gunung Karang ada raja, di Banten ini ada 3 raja ya. Ada 3 raja. Raja Pucuk Umbun, Raja Banten itu pertama Pakuwun ya, Pucuk Umbun, terus Raden Jaka Sengara. Raden Jaka Sengara. Yang ini yang di Batu Gilang ini. Anu ketilu, Terus Sakadomas. Pusaka Domas. Ya. Oh, di mana eta Kak Haji eta, nak? Antara Gunung Sari, Gunung Polosari dan Gunung Karang. Oh, 3 gunung itu ada tempat raja-raja terdahulu. dinamakan Pusaka Domas eta. Ya. Oh. Saya pernah mendengar itu Kawah Domas di daerah Ada ini. ya, Mas ya. Nah, ini perjalanannya nih sini. Hah? Ini perjalanan menuju Batu Gilang ke sini nih. Masuk. Lumayan. Jadi para pemirsa Ngawas Rasa ya, dari tadi tempat kita mandi ya, Iya. Ibu Ratu Kaung Anten, kira-kira 10 menit. Iya. 5 sampai 10 menit. Anten, Ratu Pangasih. Heeh. Ya, Patilasan Kaung Anten. Nah, sini naik terus. Jadi bagi pemirsa pengawas rasa yang sangat cinta ya sama sejarah, sama peninggalan-peninggalan leluhur. Nah, ini adalah salah satu wisata religi yang sangat punya nilai sejarah yang sangat luas. Yang berlokasi di Gunung Lokasinya ya tadi Gunung Karang. Karang. Gunung Karang lokasinya. Pertapaan sang raja-raja sultan. Jadi yang tadi Kak Haji bilang bahwa di Banten itu ada 3 raja yang menguasai. Yakni yang pertama Raja Pucuk Umbun, yang kedua Raja Pangeran Jaka Sengara, yang ketiga Pangeran Sakadomas. Pusaka Domas. Tuh pemirsa. Wah. Itu ada tempatnya. Aduh. Yang dikenal Raden Pangasuh Langlang Buana, Gunung Karang. Ya, Jasan Batu Gilang. Raden Pangasuh Langlang Buana itu sama
sama Pangeran Jaka Sengara itu. Iya. Oh. Jadi Langlang Buana itu banyak tempatnya, di Gunung Anten ada, di Gunung Karang juga ada. Ada ini, ada salah satunya Batu Gilang. Masya Allah. Di sini pemirsa Ngawas Rasa, cak dari Kak Haji tadi bahwa disinilah tempat di mana Pangeran Jaka Sengara atau pengasuhan Langlang Buana itu bertapa atau kholwat kepada Gusti Allah. Nah, di sinilah. Silakan. Pengasuhan Langlang Buana. Raden Pangasuh. Siapa itu? Raden Pangasuh itu gelarnya. Jadi orang-orang yang mendapat atau kerajaan itu disebut pangasuh. Kalau ke kaitan dengan Sultan Hasanuddin, dia beliau siapa? Jadi dulunya itu kalau Petilasan Sultan Hasanuddin tempatnya, tempat tapa Sultan Hasanuddin dulunya. Jadi selain Pangeran Jaka Sengara itu dan Pangeran Langlang Buana, di sini tempat Sultan Hasanuddin bertapa juga. Berdoa, berkhalwat di sini. Di antaranya Prabu Siliwangi yang pernah di sini. Yang pernah di tempat ini. Yang pernah di sini. Yang pernah bertapa di Gunung Karang ini, pertama Prabu Siliwangi, Raden Jaka Sengara ya. Yang kedua yaitu di sini tempat pertemuan Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon bersama Maulana Hasanuddin Banten. Bahkan Sultan Hasanuddin pernah berkhalwat, bertafakur di sini selama 7 hari. Setelah selesai bertafakur di sini, beliau Syekh Hasanuddin turun ke Banten, yaitu ke Ciomas yang namanya Ciomas itu yang pusat negara Banten itu. Nah, sampai ke Dalung ke Banten Girang. Riwayatnya seperti itu. Silakan Mas. Maaf, sendalnya dibuka untuk menghormati ya. Iya, siap. Buka sendalnya. Nah, jadi pemirsa Ngawas Rasa tadi udah dijelaskan ya sama Kak Haji bahwa di sini tuh tempatnya para raja kholwat. Selain daripada Pangeran Pangasuhan Langlang Buana, ternyata di sini juga Sultan Hasanuddin pernah kholwat di sini atas perintah daripada ayahnya Kanjeng Sunan Gunung Jati Cirebon. Masya Allah. Tabarakallah. Allahumma sholli ala sayyidina. Di sini tuh kita harus buka alas kaki, pemirsa, sebagai bentuk penghormatan terhadap tempat-tempat yang suci gitu. Nah, ini tempatnya nih, silakan. Allah. Nah, ini diantara nama-nama yang pernah di sini. Nih tempat tapa riadohnya. Yang pernah berkhalwat di sini, berdoa. Ada 5 nama berarti itu ya. Nah, ini petilasan Batu Gilang ya. Batu Gilangnya di Banten. Ini petilasannya. Oh, jadi yang pertama Brahmana Sampang Adipati, ayah daripada Ibu Ratu Kaung Anten ya, Raden Jaka Sengara. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillah. Nah, pemirsa Ngawas Rasa, bener ya apa kata namanya Gunung Karang itu. Ternyata di atas gunung itu ya batu karang kayak begini, makanya disebutnya Gunung Karang. Padahal kan karang-karang ini kan seyogyanya gitu ya, ini harusnya berada di laut, di pinggir-pinggir laut atau di dasar laut, tapi ini adanya di atas Gunung Karang. Masya Allah, ini salah satu daripada kekuasaan Allah yang mesti kita lestarikan bagi kaum orang-orang yang berpikir. Nah, itulah pemirsa Ngawas Rasa. Alas dari Batu Gilang. Ya, dari Batu Gilang. Benar. Saat ini Batu Gilangnya di mana? Di Banten. Di Banten. Apa patilasannya Batu Gilang? Petilasannya Batu Kalau Gilang. Batu Gilangnya di Banten. Oh, itu warna Batu Gilangnya sendiri Kayak batu apa ya? pancawarna ya, Garut ya? Pancawarna. Di atasnya dulunya batu pancawarna di atas. Bawa mahmibur ke sana. Iya. Jadi ini tempat tafanya dulu. Sebelum tafa itu kata Syekh Hidayatullah, kamu berzikirlah di sini. Kanjeng Sunan Gunung Jati memerintahkan ke putranya Sunan Syekh Sultan Hasanuddin, berdoalah di sini, berzikir sampailah terangkatlah batu tersebut sampai ke bawah di sana di Banten.
Jadi di sini perintah atas ayahandanya Sunan Gunung Jati memerintahkan putranya. Sebelum melawan Raja Pucuk Umbun. Iya. Karena kakeknya itu di sini yang namanya Brahmana Sampang itu dulu tapanya di sini. Oh. Prabu Siliwangi, Brahmana Sampang, bin Prabu Pamanarasa. Jadi Brahmana Sampang Adipati ini putra dari Prabu Prabu Siliwangi, Pamanarasa. Pamanarasa rasa. Iya, iya. Putranya beliau. Putra. Dari hasil perkawinan dengan siapa itu? Wallahualam, saya kurang tahu. Karena kan memang istri beliau banyak ya. Banyak itu ya. Ada rambut kasih. Terus ada rambut kasih kayaknya itu. Karena ininya Ratu Pangasi itu kayak rambut kasih. Masya Allah. Alhamdulillah pemirsa Ngaos Rasa, dari awal ya tadi sampai akhir kita mendapatkan informasi yang sangat luar biasa dari Kak Haji Holil, bahwa dari pertama sampai akhir informasi-informasi ini akan kita simpan dan akan kita lestarikan dan akan kita ceritakan kepada siapa? Kepada anak cucu kita nanti, agar peninggalan-peninggalan daripada wali-waliullah yang menyebarkan agama Islam khususnya di tanah Banten ini agar menjadi tetap lestari gitu. Pemirsa Ngaos Rasa, mantap. Baik pemirsa Ngaos Rasa, ternyata setelah kita lihat di sekeliling daripada tempat riadohnya daripada para raja di sini, ternyata setelah kita lihat di sekeliling daripada Gunung Karang ini, tempat riadohnya adalah dikelilingin oleh batu-batu. Nah, bisa lihat itu pemirsa, dikelilingin. Bagaimana itu ya orang dulu bisa sampai kepada titik yang seperti ini, Masya Allah. Luar biasa, luar biasa pemirsa. Ke sana juga udah nggak ada jalan, buntu, dan ini udah di atasnya ini, udah di atas kita ini, dikelilingin oleh batu-batu. Masya Allah. Kadang-kadang orang baca keinginan. Hikmahnya adalah hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan dari awal sampai akhir, bahwa yang pertama niat kita adalah kesini untuk daripada silaturahmi ya, tabarukan ilallah, silaturahmi agar bisa kenal kepada sejarah-sejarah yang sudah dibuat, dilestarikan oleh para aulia Allah, khususnya para penyebar agama Islam di tanah Banten ini. Nah, hikmah yang kedua adalah kita bisa mengambil pelajaran ikhtibar bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi ziarah itu, kata Rasulullah, untuk bisa kita banyak-banyak mengingat mati, karena mengingat mati itu adalah penghancur kelezatan dunia. Nah, di situ pemirsa. Dan yang ketiga hikmahnya tentu kita sepulang dari sini, kita mudah-mudahan bisa istiqomah dalam ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik pemirsa Ngaos Rasa, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Dari awal sampai akhir kita sudah sajikan beberapa tempat-tempat sakral atau tempat para riadohnya para waliullah. Mudah-mudahan para pecinta Ngaos Rasa bisa menyaksikan di next lain tempat peziarah atau makam-makam para waliullah atau petilasan. Ya, tetap di Ngaos Rasa, jangan lupa subscribe, pencet tombol loncengnya. Bagi saya Indra Maulana cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.